reses itu kan apa namanya? Personal ke konstituen. Personal ke konstituen untuk menyerap aspirasi rakyat. Oh, menyerap, bukan Menyerap. laporan berarti? Bukan laporan, Oh. menyerap aspirasi rakyat sebetulnya reses itu. Ya mudah-mudahan itu pun juga dana resesnya semua dikasihkan ke rakyat kan. Jangan jadi Alphard dong gitu. Halo sahabat-sahabat Study Policy Center, dimanapun Anda berada. Semoga sahabat-sahabat Policy Center selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keselamatan dan kesejahteraan juga untuk kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sahabat-sahabat SPC dimanapun berada? Semoga selalu sehat ya. Tentunya di tahun-tahun terakhir sekarang begitu masih dirasakan cuaca yang belum bersahabat begitu ya, karena masih panas ya, masih ekstrim nih panasnya. Mudah-mudahan kita sejukkan lah begitu ya dengan obrolan-obrolan kita, pembelajaran-pembelajaran yang akan kita dengar gitu ya dari narasumber kita. Insya Allah narasumber kita sudah ada di samping saya begitu. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat yang ada di Tasik. Kuma kabarna sahabat-sahabat di Tasik, mudah-mudahan secara rehatnya. Ciamis, Banjar, Pangandaran ya, Indramayu, Majalengka, Kuma, Dararamang, Cirebon, sadayana lah wargi-wargi nu aya di Bandung oge gitu nya, di Jawa Barat lah, Jawa Barat. Insya Allah sing dipaparin kesehatan sadayana. Tidak lupa juga nih ke teman-teman pejuang keluarga. Nah, ada Ojol, Kuma Kang Ojol, ojek online ya. Mudah-mudahan selalu disehatkan juga begitu ya, dalam aktivitasnya. Hati-hati di jalan, tong kekebutan deing begitu ya. Tukang cilok oge gitunya, tukang batagor bebas lah, tukang naon nasagalana supaya semuanya per hari ini dagangannya laris manis. Orderan ojolnya juga banyak orderan nih di hari ini begitu. Baik, langsung saja nih ke Kang Anton. Kita sudah ada Kang Anton di sini. Saya pengen nanya dulu ke Kang Anton. Nama lengkapnya Kang Anton tuh siapa begitu ya? Kang Anton teh di mana begitu? Kang Anton teh aktivitas nanaon gitunya, hobina kumaha begitu, terserah lah gitu ya. Yang jelas mah pribadinya Kang Anton sekarang sudah ada di tengah-tengah kita. Baik sahabat, kita dengarkan ya. Maka Kang Anton kumaha? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa saya juga buat wargi-wargi anu aya di Jawa Barat, Banten, khususnya di Bandung ya. Bandung. Alhamdulillah Nusantara, Indonesia juga. Mudah-mudahan sehat walafiat sedayana. Terutama ini host kita luar biasa, Kang Alam Mahardika, luar biasa. Sahabat SPC-nya, saya juga akan menjadi sahabat SPC insya Allah. Amin. Nama saya Anton Minardi, itu pemberian daripada orang tua saya. Kalau nama panggung saya, kalau dipanggil ceramah biasanya menggunakan nama yang lebih islami, yaitu Abdurrahman Anton. Nah, karena Anton Minardi itu dianggapnya datang dari Indonesia bagian timur. Ada yang mengatakan juga Antonius nah gitu. Jadi nganggo Anton, nganggo Abdurrahman Anton di payuna. Saya lahir dari Cianjur, yang keluarga sebagian Cianjur dan juga ada keturunan dari Garut juga keluarga gitu. Nah, janten aya Asgar, aya oge Asci, asal Cianjur. Oh, Asci. Mohon. Saya ya kurang lebih 48 tahunan yang lalu lah. Baik, saya sendiri sebagai seorang dosen pengajar sekarang. Kalau di kampus itu levelnya jabatan fungsionalnya itu
lektor kepala atau associate professor di Universitas Pasundan. Kemudian berkeluarga, putra baru 5. Baru 5 baru ya. 5. Oh. Yang Targetnya berapa ini? ya, Pak, targetnya sebanyak-banyak yang diberikan Allah saja, insyaallah, amin. Anak yang pertama, mohon doanya lagi studi di Ummul Qura di Mekah Al Mukarramah, insyaallah. Nah, yang lainnya adik-adiknya agak jauh, memang kecil-kecil. Latar belakang saya selain pengajar juga, saya seorang sarjana hukum, saya juga lawyer atau advokat atau pengacara, dan saya pun juga membuka kantor hukum. Jika nanti sahabat-sahabat ada yang mau konsultasi di mana hukum, itu? mangga. Masih di Kota Bandung juga, di Kota Jalan Bandung, Keutamaan Istri nomor Keutamaan 199. Lembaga Advokasi Umat ya. Nanti, Lembaga Advokasi Umat ya. Lembaga Advokasi Umat Ansarullah. Dan nanti yang perlu bantuan-bantuan baik Hukum. konsultasi maupun juga pendampingan advokasi. Betul. Ya, bahkan juga pendampingan di lapangan juga insya Allah kami siap. Dari lapangan sampai dengan pengadilan, insya Allah kita menangani itu. Nah, kalau dengan kami itu kantor hukum kami tidak menerapkan tarif tertentu, jadi jangan khawatir karena advokat itu image-nya mahal gitu ya. Apalagi yang sudah terkenal nggak usah khawatir kan. Nggak yang gini-gini gitu. Oh, ya nggak yang gini-gini. Saya mah nggak ada pakai satupun, jadi saya mah murah aja gitu kan. Jadi artinya yang mau bersinergi ya sekemampuan kita sesuai dengan kebutuhan, mangga ayo kita sama-sama perjuangkan selama memang layak untuk diperjuangkan insya Allah. Nah, kemudian saya juga seorang mediator profesional. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus persengketaan misalnya baik di dalam litigasi atau pengadilan maupun non litigasi di luar pengadilan terkait masalah politik, ekonomi, hukum juga, kebetulan saya pun juga seorang mediator gitu. Nah, yang lain-lainnya apa ya pekerjaannya meneliti, menulis, ceramah, seputar itu aja. Gitu. Itu pekerjaan yang diamanahkan hari ini pada saya gitu. Jadi kalau berbicara tentang kebijakan publik, ya itu juga bagian daripada concern saya juga gitu. Kebijakan publik itu, karena sekarang itu walaupun misalkan kita bukan bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden misalnya, tapi karena kebijakan-kebijakan mereka itu menyangkut tentang kehidupan kita kan. Makanya nggak mau saya sebagai masyarakat, terutama juga saya sebagai pembayar pajak, harus aware dong, harus peduli dengan yang namanya kebijakan publik, gitu Kang Alam. Siap. Gitu. Jadi sekelas asesor itu, jadi gelarnya udah Dr. Anton Minardi, SIP, SA, MA, MG, SH, MAG. Jadi Dr. Anton Minardi, SIP, SH, MAG, MA. Ya. Oh, ya. MA-nya MAG Master Agama. Ya, MA-nya Master of Arts. Kebetulan saya dari Siprus Utara, ya berdekatan negaranya dengan Yunani dan dengan Turki. Oh, jadi Dr. Anton Minardi dan selanjutnya lah panjang gitu. Iya. Gitu, luar biasa. Akang. Jadi Kang Anton ini dosen Universitas Pasundan ya? Ya. Di Unpas, hanya mengajar saja ini. Ya, kalau di situ mengajar saja. Mengajar, beliau aktivitasnya sebagai advokat juga, begitu. Yang per hari ini beliau tidak menarik kalau misalkan yang bersinggungan dengan hukum, begitu ya. Dan mediator untuk dari segi politik, dari segi ekonomi, mediator dari segi hukum. Insya Allah Kang Anton juga bisa memfasilitasi ya, bisa mengakomodir semua keinginan-keinginan masyarakat. Ini khusus Kota Bandung, Jawa Barat dengan Banten atau bebas saja? Se-Indonesia. Baik sahabat, ini se-Indonesia Kang Anton siap membantu. Gitu ya. Nah, jadi jangan ini di jalan kantornya tuh di jalan Keutamaan Istri. Keutamaan Istri. Ya, nomor 199. Nomor 199. Jadi Jalan Keutamaan Istri nomor 199 itu kantor advokatnya Kang Anton ya. Baik. Kira-kira itu profilnya Kang Anton sekilas ya gitu. Kalau misalkan mau lebih mendalam lagi, mau
lebih mengenal lagi begitu. Mungkin sahabat-sahabat SPC bisa langsung ke kantor advokatnya boleh, atau misalkan ke kampusnya boleh di Mangga, silakan. Di Lengkong ya, di Jalan Lengkong maupun di Pasca mungkin ya? Enggak, di Pasca. Ya di Pasca sesekali aja. Sesekali aja. Kalau nguji misalnya. Ya, atau mungkin nanti bisa lihat di deskripsinya kami, gitu, ada nomor Kang Anton untuk lebih jelas, lebih lengkapnya. Baik Kang, jadi gini, Akang sebagai akademisi begitu ya, sebagai kaum akademik dan sebagai advokat juga, mediator juga, harapan yang ingin dibangun nih, karena per hari ini kita sudah dihadapkan dengan kontestasi politik begitu ya. Kira-kira harapan yang ingin dibangun begitu dari segi pendidikan, dari segi hukum, begitu, dari segi ekonomi. Secara pribadi Akang melihatnya pengen seperti apa sih dari harapan 5 tahun ke depan nanti begitu? Ya, kira-kira. Baik, kalau saya sebetulnya ada prinsip ya. Dalam saya mengutip sebuah hadis, ridhollahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Jadi keridhaan Allah itu sangat tergantung kepada keridhaan orang tua. Jadi ibu bapak itu keramat kita. Jadi kemudian bagaimana kita menghadirkan keberkahan, keridhaan, kesuksesan itu karena orang tua kita ridho. Ya, jangan-jangan kalau kita nggak sukses, kadang-kadang kalau kita ditimpa masalah, atau juga kadang-kadang masalah itu yang kita tidak sadar, baik secara pribadi maupun keluarga maupun juga bangsa dan negara, itu karena orang tua nggak ridho sama kita. Nah, itu pada skala kecil ya, keluarga dan pribadi. Sekarang kalau pada skala besar bangsa dan negara, kita juga kan punya panutan, bapak ataupun orang tua bangsa, para pendiri bangsa disebut sebagai founding fathers. Founding fathers itu menginginkan negara itu dulu seperti apa? Kan itu sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar, dalam konstitusi. Makanya kemudian beliau-beliau ini mengatakan dalam konstitusi Republik Indonesia 1945 itu kan, atau Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kemerdekaan Indonesia itu atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kata orang tua kita. Kalau kita hari ini begitu kira-kira kurang keberkahan hidup kita, baik sebagai bangsa maupun sebagai negara, maka jangan-jangan kita itu durhaka kepada orang tua kita dulu. Karena orang tua kita dulu itu menghendaki bukan seperti ini. Kehidupan berbangsa dan negara sekarang itu udah liberal. Kita lihat itu ya, betapa masalah-masalah dari mulai masalah pertanahan, masalah pertambangan, masalah industri, pendidikan, ya dan lain sebagainya, perbankan, hampir semua bidangnya dikuasai oleh asing hari ini. Apa orang tua dulu kita itu menghendaki seperti itu? Ya, sahabat-sahabat SPC yang saya hormati, saya muliakan. Menurut saya melalui konstitusi itu bukan begini. Begitu. Sekarang itu penguasaan itu sudah oleh sebagian kecil orang yang disebut sebagai oligarki. Nah, undang-undang dasarnya kan udah benar gitu. Bagus. Di dalamnya isinya ada Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya itu kan. Termasuk yang terakhir itu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau ditanya sekarang, singkat sajalah apa sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tanya ke masyarakat yang ada di gunung, kita tanya ke masyarakat yang ada di laut, pinggir laut atau di pantai, di desa, di kota, di pinggiran, apalagi yang di bantaran-bantaran sungai misalkan. Apakah mereka sekarang menerima keadilan? Rame sekarang kan beberapa kasus yang nggak usah saya sebutkan lah ya, gitu, yang lagi viral hari ini di beberapa tempat. Yang itu ini belum di sini belum selesai, di sana muncul, ini belum selesai muncul lagi yang baru kan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Kenapa hal ini terjadi? Jangan-jangan
bangsa ini, kita termasuk barangkali terutama para pengambil kebijakan ini, itu durhaka kepada orang tuanya dulu. Sehingga Allah tidak berkah, tidak memberikan berkah kepada bangsa ini. Gitu. Kan kalau kita pergi ke luar negeri kan Indonesia katanya kaya raya, tapi masyarakatnya kok miskin. Apa yang salah? Siapa yang kata seseorang itu? Siapa yang ya bahasa seseorang makan? Kalau saya lebih halus lah bahasanya gitu kan. Apakah apa namanya unmanageable atau karena unskilled governments atau apa gitu ya? Karena ketidakmampuan pemerintah atau ketidakmampuan apa namanya para pengambil kebijakan, sehingga kemudian seolah-olah sekarang itu kesejahteraan itu bukan untuk keadaan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi untuk segelintir orang gitu. Kalau kita dulu demo habis-habisan gitu kan sampai tahun 98 tuh sampai ikut menduduki apa namanya DPR MPR Senayan di depan ini Pak Kang. Akang mungkin tahun berapa ya? Itu tahun 98 udah di sini belum? Tapi SMP kene? Belum, masih SMP kene. Di depan tuh penuh itu. Karena untuk mereka ingin perubahan gitu. Kenapa? Karena waktu itu oligarkinya ada di sekitar istana. Kalau hari ini juga demikian, jangan-jangan kan gitu ya. Jangan-jangan rakyat ini apa namanya juga tidak tidak dipuaskan oleh kebijakan-kebijakan. Hanya kalau saat ini kan memang secara global kan demikian. Dan memang bicara tentang ketidakadilan ini memang bukan hanya di Indonesia, tetapi memang di seluruh hampir dunia sebetulnya, karena dunia kapitalis. Jadi apa yang dinamakan dengan globalisasi itu adalah apa namanya globalisasi, membuat yang lokal itu menjadi global sebetulnya. Apa yang lokal jadi global itu ya produk-produk Amerika, produk-produk apa namanya Eropa dan negara-negara kapitalis maju itu yang diglobalkan. Tapi apa yang ada di Indonesia misalkan yang masih semi tradisional atau negara berkembang kan tidak menjadi global. Kebanyakan kan begitu. Nah, makanya hal-hal yang seperti ini termasuk istilah globalisasi, orang yang mohon maaf ya awam itu nggak paham, yang jelas mah ikut-ikutan orang katanya sudah global, kita juga harus global dan lain sebagainya. Padahal di balik itu backbone-nya apa pengambilan kebijakan itu kadang-kadang kan nggak paham. Makanya terkait dengan kebijakan ini baik yang lokal, regional, nasional maupun juga yang global ya atau internasional paling tidak itu kita sangat berkepentingan. Makanya saya sangat setuju nih kalau ada forum kajian apa namanya public policy ini kan tentang kebijakan publik itu. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang kita, tentang rakyat. Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Apapun itu termasuk juga hanya sekedar KTP. Itu hanya sekedar KTP kata orang gitu kan. Tetapi itu kan akibat daripada kebijakan publik. Betul. Dulu rame-rame di KTP itu apa dituliskan nggak apa namanya kolom agama, apa dituliskan nggak kolom apa namanya gendernya laki-laki atau perempuannya kan. Oh iya betul, pernah itu. Itu ribut kan. Nah, itu terkait dengan kebijakan publik. Apa namanya impact-nya, dampaknya kalau agama dan tidak ada atau kolom apa laki namanya perempuan nggak ada, laki-laki perempuan gendernya tidak disebutkan, apa ya besar sekali dampaknya. Dampaknya akan sangat besar sekali. Nah, makanya kemudian kan kalau misalkan satu kolom saja misalnya tidak ada tentang gender, makanya wajar sekali gerakan-gerakan LGBT, lesbi, gay, apa namanya bisex, transgender, queer dan intersex itu misalnya yang mengglobal dan didanai oleh PBB atau United Nation Organization itu apa namanya triliunan rupiah atau miliar dolar. Itu terkait dengan kebijakan publik hanya karena kolom tidak ada mereka menjadi bebas. Di antaranya kan gitu. Kalau dipahami ke situ. Kalau kita memahami tentang the backbone of the public policy. Betul. Gitu. Tapi kebanyakan mohon maaf kan gitu. Makanya kemudian kalau ada orang yang kritis seolah-olah sok tahu dia itu. Kalau ada orang yang berani menentang sebuah kebijakan misalkan seolah-olah dia itu apa namanya sok pahlawan gitu. Enggak, karena ini untuk kebijakan kita.
Apalagi selain kita sebagai warga negara yang memang lahir di sini, Pak, akan mati juga mungkin di sini, insya Allah gitu kan, ya kan? Apalagi kalau kita bicara tentang taxpayer kan, sebagai pembayar pajak. Pembayar pajak itu kita layak kok mempertanyakan ada lubang di jalanan, layak itu. Ada sampah yang nggak dibereskan misalkan, layak karena kita udah bayar itu, udah bayar. Traffic light nggak nyala, traffic light nggak jalan, Soekarno-Hatta gelap, PJU gelap misalnya. Ya, betul. Sehingga kemudian orang itu kadang-kadang ada marka jalan, mobil itu masuk ke tengah-tengahnya, Pak. Iya. Atau kayak sate kan susah aja keluar kan, gitu. Dan banyak hal lagi yang lain, hal yang kecil, betul. Tapi itu berdampak besar, betul. Gitu. Berdampak besar. Iya. Kita di tambahan sedikit, kita dikejar-kejar kalau tidak bayar pajak misalnya PBB saja, dengan apa dikejarnya? Dengan denda, disuratin surat cinta dan segala macam. Tapi orang lain mengemblang pajak, dibebaskan pajak, bahkan korupsi pajak. Itu banyak, ada yang kabur tuh nggak ditangkap-tangkap tuh. Mana? Jadi negara ini kesejahteraan buat siapa? Kan begitu akhirnya. Ya, dari kebijakan kesehatan BPJS misalnya. BPJS misalkan gitu. Ya kan? BPJS itu dinikmati oleh siapa? Alhamdulillah kalau saya di sini kan di semua perusahaan ada kewajiban untuk iuran kan, untuk iuran. Nah di sini ya alhamdulillah sampai dengan sekarang iuran tetap jalan. Alhamdulillah saya belum pernah pakai itu. Jadi dipakainya sama siapa? Ya belum. Sama rakyat miskin kah atau ya, gimana? Mudah-mudahan sama biarin yang lain aja karena niat kita kan kalau kita bayar BPJS, yang lain bayar BPJS. Subsidi begitu. Biar subsidi, yang lain duluan aja. Iya, betul. Ya duluan sembuhnya gitu kan. Duluan sembuhnya dan duluan makainya juga silakan aja. Baik. Jadi membangun mimpi harapan nih sebagai manusia biasa begitu ya. Apalagi yang mohon maaf yang strata bawah misalkan. Ingin tidak ada lagi kesenjangan dari segi-segi fasilitas umum begitu. Ini kan yang harapannya yang perlu dibangun, gitu. Kira-kira dari segi pendidikan per hari ini, kesehatan per hari ini, ekonomi begitu. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, gitu ya. Kira-kira harapan yang ingin disampaikan sama Pak Kang Anton gimana kira-kira untuk? Keberkahan itu saya ulangi berdasarkan pada konsep keberkahan itu akan lahir daripada kebijakan-kebijakan yang berkah dan kebijakan-kebijakan yang berkah itu akan lahir daripada manusia-manusia yang berkah. Artinya pemimpin-pemimpinnya itu yang memang punya potensi untuk membawa keberkahan gitu. Kalau pemimpin-pemimpinnya tidak berpotensi untuk membawa keberkahan itu, nggak akan bisa ada perubahan yang lebih baik. Rakyat Indonesia ya jangan berharap, tidak bisa berharap untuk memberikan itu, memberikan harapan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak akan bisa membawa perubahan. Makanya di 2024 itu harapan kita, harapan kami ya. Dia harus orang yang harus orang yang paham tentang kepentingan masyarakat itu apa, yang pernah menginjak bumi, yang pernah kotor-kotoran di lumpur, di tanah, mungkin yang pernah ngeberesin sampah gitu, yang dia itu paham betul merasakan lapar, yang merasakan gaji bulanannya itu mungkin mepet gitu ya. Mepet. Hari ini ada, besok belum tentu. Iya. Kemudian yang paham betul merasakan bagaimana polusi udara itu tiap hari sangat mengganggu kesehatan. Yang pernah misalnya berobat karena dia sakit dan kemudian dia ditolak di rumah sakit atau dokter misalnya. Nah itu gimana? BPJS nggak berlaku? Maksud saya itu orang-orang yang harus merasakan mereka itu. Karena kalau nggak pernah merasakan, bagaimana dia
bisa merasakan penderitaan rakyatnya, bagaimana keinginan rakyatnya, bagaimana kebijakan itu dilahirkan daripada seseorang pemimpin itu, kalau seseorang atau dia misalkan jadi pemimpin, kan begitu. Termasuk misalnya saya pernah demo tentang undang-undang Omnibus Law terkait dengan nasib buruh misalnya gitu ya. Yang buruh itu hanya dikontrak per tahun, yang tidak tahu nasibnya tahun depannya apa dipakai lagi atau tidak. Apalagi kalau kita bicara karir, karena kontrak setahun perpanjang ada karirnya terus seperti itu sepanjang hayatnya nanti kalau karena kontrak. Karir kontrak aja, kan gitu. Kita demo, ya termasuk saya yang akhirnya dibawa ke sebuah tempat interogasi gitu kan, ya di kantor aparat lah tentu saja. Ya saya bilang kita memperjuangkan nasib saudara kami, mungkin saudara kami ada teman kami, ada tetangga kami yang pekerja, yang buruh, yang perlu kita perjuangkan, kita bantu, gitu kan. Karena undang-undang ini merugikan mereka. Karena dengan serta-merta mereka itu juga bisa dipecat kapan saja dengan alasan misalnya tidak capable, tidak mampu dia, gitu ya. Karena alasan misalnya manajemen harus dirampingkan dan sebagainya. Tidak ada kepastian buat dia, buat rakyat. Makanya ketika sekarang kita mendengar banyak proyek yang katanya mau masuk ke Indonesia, satu sisi kita mungkin bahagia, tapi juga kita tidak yakin bahwa kebahagiaan itu untuk saudara kita. Untuk siapa berarti? Iya, tetapi bisa jadi kebahagiaan itu untuk orang asing yang dibawa ke sini, yang itu hanya bertamu saja di sini. Kemudian nanti keuntungannya dibawa lagi ke negeri mereka, lalu kemudian di sini tinggal kotornya, di sini tinggal sampahnya, di sini tinggal polusinya, di sini tinggal lingkungan yang rusaknya. Habis sumber daya alam mereka pergi, gitu. Prinsip ekonomi itu kan pokoknya mengambil keuntungan aja. Kan kalau kita sudah lahir dan akan meninggal di sini mungkin kan tidak bisa begitu. Makanya pemimpin ke depan itu harus pemimpin yang bisa menghadirkan keinginan masyarakat. Nah itu perlu proses yang cukup panjang. Menghasilkan kebijakan itu bukan kebijakan itu karena dia mau begini, dia buat kebijakan itu, si Anu nanti minta sebuah kebijakan ini, dia tanda tangani keinginan itu, yang lain punya keinginan ini, dia tanda tangani keinginan itu. Kalau begitu, kebijakan itu adalah dirumuskan oleh tim perumus yang memang capable, kemudian nanti diserahkan ataupun juga dipublikasikan, didialogkan dengan masyarakat yang berkepentingan, gitu kan? Lalu kemudian nanti masuk lagi ke ruang publik, ada dewan, DPR RI, ada DPRD gitu kan, sampai ke tingkat kabupaten kota. Nanti masuk ke ruang tim perumus itu, barulah kemudian menghasilkan sebuah kebijakan. Betul. Seperti itu. Siap Kang Anton, mudah-mudahan pemimpin masa depan kita mempunyai kebijakan-kebijakan yang memang bisa berbuat adil lah gitu ya. Demi pemerataan semua aspek kehidupan di lini kehidupan semua yang ada di Indonesia kita ini, khususnya di Bandung ya, Jawa Barat lah, Banten begitu. Semuanya bisa merasakan kebahagiaan tadi begitu ya. Walaupun tidak melarang investasi, tapi tapi dipelajari dulu begitu ya, investasinya seperti apa untuk bisa digunakan oleh masyarakat. Kira-kira itu harapannya begitu yang terbangun dari Kang Anton begitu. Rada serius ya. Rada serius ya. Soalnya kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol santai Kang gitu karena memang beda ini. Nah jadi balik dulu deh, saya sapa dulu nih sahabat-sahabat lainnya ya yang ada di Cianjur, Sukabumi ya, Purwakarta, Depok nih yang udah masuk, Palaran, Cimahi, Soreang, Ciamplas, Cililin. Mudah-mudahan sadayana dipaparin kesehatan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Saya sapa juga untuk teman-teman kita yang ada di birokrasi ya, dari tingkat RT, RW, kelurahan, desa ya, camat, terus kabupaten kota, Pemda ya, Pemda kabupaten kota, baik provinsi begitu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ada di birokrasi pada saat ini selalu disehatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kebijakan-kebijakannya itu bisa dirasakan baik gitu ya oleh masyarakatnya gitu ya, dari tingkat bawah nih, dari tingkat RT sampai provinsi begitu. Jadi kebijakan-kebijakan Anda ini membuat masyarakatnya lebih sejahtera begitu ya, lebih bahagia begitu ya, dan sebagainya begitu. Itu harapannya begitu. Tilap oge abdi nyapa ke sahabat-sahabat para guru-gurunya, para asatiz, para dosen, guru besar begitu ya, dimanapun Anda berada. Mugia ilmu-ilmu anu dipasihkeun ka urang sadayana khususna di Bandung, Jawa Barat maupun Banten sing berkah ilmu-ilmu anu dipasihkeun. Baik, saya balik lagi ya sahabat ke Kang Anton begitu. Ini di sesi terakhir begitu. Ini Kang, jadi bentar lagi nih tanggal 14 Februari 2024 kita berhadapan dengan pemilihan umum, kontestasi politik di 2024 di bulan Februari tanggal 14 ini. Semua sahabat-sahabat kita yang lagi nyalek gitu ya, baik dari tingkat kabupaten kota, kabupaten kota, provinsi begitu ya, terus DPR RI maupun DPD ya begitu. Nah ini banyak sahabat-sahabat yang pada saat ini sedang memikirkan sesuatu begitu ya, tentunya untuk kebaikan bangsa kita, tentunya untuk kebaikan negara kita, khususnya di Bandung, Jawa Barat dan Banten. Sebetulnya harapan Kang Anton nih dari sahabat-sahabat yang lagi nyalek gitu ya, yang sekarang legislatif ini kan 3 fungsi utama kerjanya ya. Iya. Apa aja itu Kang? Ke anggaran, Legislatif, budgeting, controlling. Nah artinya dari 3 komponen kerjaan tadi begitu. Ini kan yang diharapkan oleh masyarakat banyak begitu ya. Apalagi dari segi kontrol nih, gitu. Kontrolnya pasti ke eksekutif begitu. Pada hari ini kan tidak ada daya kontrol menurut saya, gitu ya. Mohon maaf saya berbicara begini karena apa ya? Dalam segi koalisi ini jadinya pertaruhan untuk memikirkan rakyat itu sepertinya udah bias gitu, sudah tidak lagi berpikir masyarakat, berpikir lagi umat, berpikir lagi untuk konstituennya atau lain segala macam begitu, baik kesejahteraan dan segala macamnya. Karena berbicara koalisi ini kan gimana puncuk pimpinan eksekutif, artinya koalisi ini bisa dibeli daya kontrolnya gitu loh. Ini ya yang ya. Jadi oposisi pada hari ini saya senang atau tidak begitu ya dengan oposisi pada dasarnya. Kalau misalkan sekarang eksekutifnya menjadi sekian kubu begitu dan segala macam, ini kan udah jelas. Siapa yang berkoalisi berarti kontrolnya ini melemah. Kalau misalkan jadi nih si koalisi gemuknya misalkan, koalisi besarnya jadi misalkan jadi eksekutif, artinya daya kontrolnya ini legislatif agak melonggar gitu, karena dia berkoalisi. Tapi kalau misalkan berbeda gitu ya, dengan koalisinya ini ramping gitu, katakan, jadi oposisinya makin banyak nih, kontrolnya mungkin sepertinya saya akan lebih
lebih fair kalau oposisi ini lebih banyak begitu. Kira-kira begitu. Karena fungsi legislatif yang sedang teman-teman sekarang lagi nyalek nih, gitu, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di pusat di RI, ini kan modelnya yang saya lihat kebijakan-kebijakan yang apa nanti untuk masyarakat di bawah yang akan merasakan begitu dari kebijakan tersebut. Ini tentunya dengan faktor bisa koalisi yang besar ini, yang gemuk ini melemahkan daya kontrol eksekutif. Kira-kira ini salah atau betul? Saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau kita amati per hari ini, oh jadi begini gitu ya, peta demokrasinya itu lucu gitu. Saya agak kurang fair kalau misalkan per hari ini legislatif yang tadinya fungsi kontrolnya ini bagus begitu. Karena memang dimasuk di wilayah koalisi, jadi lemah daya kontrolnya ini gitu. Anggarannya dibesarkan gitu ya untuk yang kepentingan bukan untuk masyarakat umum misal. Kira-kira kelegislasian, budgeting maupun controlling ini, saya merasa hari ini demokrasi cacat terhadap skema pembangunan koalisi yang memang pada saat ini dampaknya kita rasakan. Kira-kira Kang Anton bisa menjabarkan lebih meluas begitu ya terhadap pada saat ini itu pemilih pemula di Indonesia itu bisa sampai belasan atau puluhan juta orang pemilih pemula, khususnya di Bandung, Jawa Barat, di Banten ini mungkin ada sekitar 5-6 juta ya pemilih pemula pada tahun 2024 nanti. Kira-kira Kang Anton harapannya apa sih yang ingin diberikan sama kaum milenial ini gitu ya, supaya mereka punya pembelajaran yang cukup, pembelajaran yang efektif begitu ya terhadap pemilih nanti pertama mereka gitu. Saya ingin milih si caleg ini, partai ini gitu, tapi betul-betul teredukasi gitu si pemilih ini. Kira-kira gimana Kang? Ya, ini luar biasa nih pernyataan dan pertanyaannya cukup panjang. Jadi kalau bicara tentang pembelajaran edukasi buat saudara-saudara atau adik-adik untuk yang milenial atau apalagi zilenial gitu ya, itu nampaknya harus beberapa seri ini Kang. Betul. Harus beberapa seri untuk. Nggak bisa sekarang gitu ya. Karena nanti harus memahamkan dulu struktur pemerintahan kita itu seperti apa. Ada presidensial, ada parlementer, ada sistem perwakilan. Perwakilan juga itu modelnya apa? Perwakilan itu si wakilnya itu diberikan mandat oleh pemilihnya misalnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemilih atau sesuai dengan keinginan daripada anggota yang mewakilinya itu. Ataukah misalnya sistem perwakilan itu adalah sistem perwakilan yang memang dia itu sudah sama sekali totally ya itu diberikan kewenangan absolut. Apapun yang dia lakukan itulah dia. Betul. Sebagai anggota. Atau seperti apa itu juga harus ada kesepakatan kan gitu. Makanya dalam hal ini pun juga itu harus dipahamkan. Seorang nanti calon wakil itu mewakili rakyat, berarti dia kan mau menyuarakan rakyat dong. Ada yang mewakili rakyat tapi juga dia punya aspirasi, si alagnya juga anggota legislatif juga punya idealisme. Maka bagaimana idealisme dia disesuaikan dengan keinginan konstituen, keinginan pemilih. Atau sama sekali seorang perwakilan itu hanya mewakili idealisme dia saja tanpa mempedulikan daripada keinginan daripada konstituen atau pemilih. Karena dia sudah merasa dia itu sudah dipilih oleh rakyat. Apapun yang dia katakan, dia ucapkan, dia lakukan itu mewakili rakyat. Yang rakyat itu sendiri belum tentu maunya seperti itu.
sistem perwakilan saja itu harus jelas konsepnya, gitu kan. Nah, yang kedua begini, memang calon-calon yang akan masuk nanti ke dunia legislatif ini, yang harus memahami tadi tiga fungsi tadi. Legislasi, itu kan membuat peraturan perundang-undangan. Bagaimana orang yang duduk di legislatif tidak memahami bagaimana caranya membuat peraturan perundang-undangan. Makanya kalau di Eropa, di Amerika, rata-rata yang duduk di legislatif itu para advokat, Pak. Orang yang ngerti hukum. Karena dia harus membuat legal drafting, gitu kan. Itu. Walaupun tentu itu pun juga ada timnya. Yang kedua, budgeting, Pak. Merumuskan itu. Itu kan harus ada landasan filosofis, ada landasan ideologis, ada landasan sosiologis, kan, belum lagi politis, ekonomis dan lain sebagainya. Itu kan harus ada punya mindset yang mumpuni seperti itu. Kemudian yang kedua, katakanlah singkatnya, seorang legislatif juga nanti harus mengurusi masalah budgeting, penganggaran, kan. Bagaimana merumuskan anggaran prioritas, anggaran secara umum, anggaran prioritas. Apa yang diprioritaskan itu? Apakah ini misalnya program tersebut, ya, dengan anggaran sekian itu memang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, atau keinginan daripada orang per orang atau oligarki saja, atau seorang eksekutif saja, gitu. Kalau kira-kira nggak tepat sasaran, kenapa harus disetujui, kan gitu? Terus besar atau tidak? Apalagi kalau bicara tentang alat di pusat misalnya. Kenapa setiap penganggaran tiap tahun itu misalnya mesti ada kurang lebih sekitar 300 triliunnya itu kurang lebih itu hutang luar negeri. Kenapa sih harus ada hutang luar negerinya? Kenapa tidak misalnya kalau memang kemampuan kita memenuhi anggaran negara itu 1.500 triliun misalkan per tahunnya, ya sudah 1.500 triliun saja. Dicukupkan. Cukupkan. Dan itu pun juga nanti kan, wah, kita udah pada tahu lah gitu kan, 60-70% itu adalah biaya pegawai. Untuk gaji pegawai, untuk fasilitas mobil dinas, untuk perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Belanjanya tuh ke situ? Ke situ. Coba 60%. Kang Alam survei Kota Bandung, lihat postur anggarannya seperti apa. Banjar, Tasik, Pangandaran, segala macam, apalagi daerah-daerah yang baru merdeka. Dalam pengertian baru DOB, daerah otonomi baru, ya. Pemekaran baru. Itu rata-rata kan untuk gedung, banyakannya kan untuk mobil dinas, untuk perjalanan dinas, untuk fasilitas nanti rapat di hotel, ya, dan lain sebagainya. Kebanyakan begitu, Pak. Untuk program realnya sendiri, dilihat aja, rata-rata 30%. 30%. Realnya 30%? Kurang lebih seperti itu, yang saya tahu. 30% itu lalu kemudian nanti, coba lihat lagi, Pak, efektivitas dan efisiennya. Belum lagi yang nguapnya. Walau alam bisawab. Gitu. Oke, Kang. Itu yang kedua, baru budgeting, kan. Belum lagi nanti budgeting itu bisa dijadikan sebagai politik sandra. Pernah dengar politik sandra nggak? Jadi bagaimana eksekutif yang mengajukan anggaran, ya kan, itu menjadi sandra, dijadikan sandraan buat legislatif, yang dia punya hak untuk tanda tangan setuju atau tidak. Karena kalau legislatif tidak setuju, anggaran ini nggak akan cair. Oke, cair, tapi kata Dewan, ini dong, NPWP, ini, gitu kan? Ngerti dong? Ini kata, begitupun juga sebaliknya, ya. Dewan kalau mau kerjasama, jangan terlalu kenceng lah, kan gitu. Agar lancar semuanya, kan begitu. Kan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya ada fungsi controlling. Bagaimana fungsi controlling ini kalau dewannya sudah, mohon maaf, sudah kong kali kong dengan eksekutif, nggak bisa tegas dong. Betul. Nggak bisa straightforward dong ketika mengkritik itu.
karena sudah ada begini kan. Ya, jadi nggak ada fungsinya berarti. Ya, Atau bubarin aja gitu. nyaris seperti itu. Ataupun juga kalau misalnya tadi bicara tentang koalisi, sekarang kalau koalisi, mayoritas koalisinya misalnya Betul, besar, gemuk. besar, ada yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan minoritas kalah terus kan? Pasti. Ya. Pasti kalah terus. Nah, sehingga kemudian nanti rakyat mempertanyakan ini dewannya kerjaannya apa? Nah, Dan yang dipertanyakan itu bukan dewan yang tadi koalisi besar ini, ya. tetapi yang termasuk yang dipertanyakan itu koalisi yang kecil ini. Dewan nu bener di sakompet daunkeun. Ah, sakompet daunkeun dong. Karena itu kan dewan kata mereka. Wah, ya tapi kenyataannya bukan kami tidak memperjuangkan kan katanya. Alasannya kan begitu. Tapi kan kami kalah suara. Rakyat kan nggak mau tahu, Pak. Iya. Kata rakyat, kalian nggak bekerja itu. Iya. Kan gitu. Terus digaji ke orang kan gitu. Digaji kalian juga sama aja partai mah kan gitu akhirnya, Pak. Betul. Akhirnya kan begitu. Ya, Siap. gitu, controlling. Nah, jadi kadang-kadang tadi saling sandra itu susah akhirnya kan gitu. Nah, bagusnya memang bukan hanya mengandalkan ya tadi memang mumpuni dan harus mumpuni anggota dewan itu. Dan dia berani kalau memang membicarakan tentang kepentingan rakyat karena dia digaji oleh rakyat loh. Amanatnya harusnya sebelum mempertanggungjawabkan di akhiratnya nanti mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Tapi kan di dalam legislatif dari DPR RI sampai dengan DPRD ada nggak mekanisme bagaimana seorang legislatif itu mempertanggungjawabkan kepada rakyat pemilihnya? Ada nggak mekanisme itu? Kan nggak ada. Betul. Nggak ada. Nah, ke depan harusnya ada dong, dibuat, minta rakyat itu. Bagaimana seorang DPR, MPR itu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Kalau yang reses itu beda ya? Ya reses itu kan apa namanya? Personal ke konstituen. Personal ke konstituen untuk menyerap aspirasi rakyat. Oh, menyerap. Bukan laporan berarti? Bukan laporan, menyerap aspirasi rakyat sebetulnya reses itu. Ya mudah-mudahan itu pun juga dana resesnya semua dikasihkan ke rakyat kan. Jangan jadi Alphard dong gitu. Dan lain sebagainya. Ya. Sekali reses atau tentunya? Ya, tapi kan kata anggota dewan baru segitu aja kalian permasalahkan. Ada komisaris Pertamina yang gajinya per bulan 8 Alphard kalian nggak persoalkan katanya. Kan gitu. Ya. Kan dibandingkan gitu, yang lain. Dibandingkan dengan saya cuman Pajero. Ya. Pajero gue setahun 2 tahun. Ya. Ini mah per bulan 8 Alphard gajinya. Luar biasa, ada yang begitu kan. Nah, ngapain sih ngegaji orang sebanyak itu? Itu pun juga harus bagian daripada apa namanya yang dikritis. Kira-kira kalau Pertamina nggak usah digaji orang itu, Pertamina jalan nggak? Ya gini kan apa namanya ada struktural dewan komisaris, ada dewan apa namanya direksi kan? Betul. Yang bekerja itu kan direksi sebetulnya. Ya, eta nu bobolokotna. Gajinya kan udah puluhan atau ratusan juta ya ini ya. Nah, yang hanya ratusan juta katakan. Ratusan juta kan. Ini yang komisaris yang kerjaannya katanya celengak-celengok, konseptor gitu kan. Cuma ngontrol itu 8 Alphard. Balijeng apa kejelasan ini? Artinya sekelas direksi aja Pertamina kan bisa hidup. Iya. Berarti nggak usah ada yang atas-atasnya. Sebetulnya bisa ngapain irit, ya? dia itu fungsinya apa? Dan kalaupun misalkan ada pun juga sebagai syarat karena syarat administratif sebuah perusahaan yang namanya perseroan terbatas PT yang mewajibkan ada direksi sama komisaris misalnya kan gajinya nggak usah 8 Alphard sebulan dong. Iya. Oke Kang. 100 juta atau mungkin 50 juta juga nggak lebih besar lah dari anggota dewan. Anggota dewan ini mereka itu dipilih loh, diangkat oleh presiden, oleh menteri karena kedekatan puntennya. Anggota legislatif itu harus mengumpulkan puluhan ribu, ratusan ribu. Harusnya dia ini yang harus lebih besar gajinya itu. Ya. Karena puluhan ribu, ratusan ribu pendukungnya. Seorang anggota dewan itu. Bukan apa yang dicomot, yang diambil itu. Karena itu jabatan-jabatan politis kan? Politis. Bukan profesional dong kalau gitu kan. Ya, itu kebijakan pimpinan lah pusat. Nah, itu ya. Baru yang kedua itu ya. Makanya ini harus ada episode yang lain. Jadi milenial ini harus dipahamkan juga. Betul. Itu kan tentang tadi betapa pentingnya apa namanya fungsi dari para legislatif ini. Kemudian siapa yang dipilihnya itu. Kemudian juga apa namanya bagaimana yang ketiga nih pentingnya
secara singkat aja, yang pentingnya tentang pemerataan ekonomi ini. Pemerataan. Karena ini menyangkut tentang sehat atau tidaknya politik ke depan, masa depan kita, termasuk juga apa kualitas pemerintahan kita nanti, good governance dan clean governance-nya atau tidak ke depan. Pemerintah yang bagus nggak, pemerintah yang bersih atau tidak, itu dari hasil pemilihan. Jadi jangan harap ada pemerintahan yang bersih kalau rakyat ini minta disuap. Oke. Kalau rakyat minta disuap, nggak bisa bersih itu anggota dewan, susah. Kenapa? Karena dia akan memikirkan membalikan modal. 100.000 dampaknya 5 tahun? Iya, lebih daripada 5 tahun bahkan. Oh ya? Lebih, karena kebijakan itu kan sepanjang hayat. Sepanjang hidup. Iya betul. Ketuk palu sekarang bisa 10 tahun ke depan. 10 tahun bisa sampai atau mati. sampai mati, betul. Iya. Iya. Nah, itu lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi. Makanya kemudian harus betul-betul kan memilih ini. Makanya kalau penghargaan penghormatan itu menurut saya seorang anggota dewan itu harus lebih dihormati dibanding dengan menteri sebetulnya. Dan memang makanya di dalam fungsi controlling itu seorang anggota dewan itu bisa memanggil eksekutif mau siapapun termasuk presiden juga boleh untuk dipanggil oleh anggota dewan itu. Kan itu. Nah, dan bagaimana nanti kita bicara ke anak-anak milenial terutama kesejahteraan ini tadi yang saya katakan mempengaruhi terhadap sehat atau tidaknya nanti politik dan pemerintahan ke depan itu karena ini tadi persoalan pemerataan ekonomi atau tidak. Dan selama masyarakat itu masih miskin, politik di kita ini nggak akan bersih. Pemerintahan juga nggak akan bersih dan nggak akan beres. Kenapa? Kenapa ada masih banyak orang yang berharap Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000 setiap kali kampanye itu. Karena rata-rata menengah ke bawah penghasilannya. Betul. Bayangin aja kalau Akang Alam misalkan ikut jadi caleg kampanye ngasih uang 100.000 katakanlah gitu kan ke pemilih, tapi pemilihnya pemilih Amerika dicabok gitu. Ngahinakeun 100.000 orang dibayar jangan 5 tahunan bahkan lebih cuma 100.000 karena mereka sudah ini pola iya bukan hanya pola pikirnya tapi juga 100.000 tuh buat mereka ya sekarang secangkir kopi gitu ya. Iya, tidak realistis lah gitu 100.000 untuk sekian tahun. Iya artinya kalau masyarakat udah mencukupi, tadi kesejahteraan sudah merata, mereka akan berharap itu lagi. Sehingga yang mereka tanyakan itu nanti bukan 100.000, Rp200.000, tapi visi misi, program. Itu yang diharapkan. Itu yang akan membuat nanti politik dan pemerintahan kita menjadi sehat. Iya. Gitu. Siap kan? Dan banyak hal lagi yang lain memang yang terkait dengan kesejahteraan ini. Iya. Gitu. Betul. Oke Kang. Hareudang ya, ngaring hormat. Hareudang lah pokoknya mah. Harus ada keinginan berubah yang lebih baik kan kitanya. Betul. Oke. Sebelum closing statement dari Kang Anton, kita udah kerasa nih udah hampir 1 jam. Ngobrol-ngobrol, memang 1 jam ngobrolin untuk hajat orang banyak memang kurang. Tapi setidaknya ini ada influencer yang sedikit memberikan nafas untuk pemikiran pemilih pemula nanti ke depan. Begitu, cakaplah mereka memilih nanti ketika tanggal 14 Februari 2024 di setiap TPS-nya masing-masing. Begitu. Baik Kang, jadi kita sudah di penghujung acara begitu. Durasinya sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya channel Study Policy Center ini terus berkembang begitu ya. Ini hanya untuk membuka wawasan saja begitu ya. Bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum milenial. Arif-ariflah berbijaksana dalam menyikapi persoalan semua kehidupan kita ini ke depannya seperti apa.
Channel Study Policy Center ini hanya untuk membuka cakrawala kita, meniti harapan ke depan seperti apa, mencapai tujuan yang kita harapkan kita semua. Closing statement, Kang Anton? Ya, closing statement saya, jadi kita harus mau dan siap berubah. Mau siap berubah. Mau dan siap berubah. Jangan memelihara kemiskinan. Kan itu di undang-undang ada. Ya, baik kemiskinan umum maupun kemiskinan struktural. Kalau ada kesempatan sekarang memang yang punya kemampuan untuk berubah itu, ya dia kenapa tidak memiliki? Gitu. Jangan memelihara kemalasan. Terutama untuk milenial kan. Yang melihat kemalasan, apalagi lalaikan dengan gadget. Ya. Manfaatkan gadget itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita suka. Ya. Sehingga juga tidak dijadikan sebagai objek saja, tapi harus jadi subjek sebagai pelaku aktor perubahan itu. Jangan terlalu berharap kepada eksekutif misalnya maupun yudikatif. Tapi jadilah kita semuanya termasuk anak-anak muda sekarang, milenial maupun zilenial itu, jadi agen perubahan yang lebih baik dengan medsos-medsosnya itu. Kalau tadi bicara tentang bicara tentang koalisi yang sangat besar, oposisinya kecil sehingga katanya kalah suara terus, ya kan ada istilah sekarang no viral no justice. Ya, ketika ada ketidakadilan, viralkan. Betul. Maka itu bagian daripada upaya kontrol Hukum sosial daripada masyarakat. Manfaatkan. Jadi masyarakat boleh kontrol mereka? Oh iya, sangat boleh. Apalagi saya kan milih Anda, kenapa Anda tidak bekerja? Saya kan berhak untuk menegur Anda karena saya menitipkan suara saya kepada Anda. Mana buktinya? Ini yang memang lemah. Buktinya kamu memilih saya, kan gitu. Ya buktinya saya memang memilih Anda. Gitu. Apa perlu nanti dalam pemilu 2024 ini, 14 Februari ketika memilih kita, siapa yang kita pilih itu kita foto aja deh. Tapi untuk pribadi kita aja. Nanti sehingga kemudian kalau kita ada apa-apa dengan calonnya itu, saya milih Anda itu. Yang pribadi-pribadi nggak apa-apa, coba kita tes-tes aja di 2024. Jadi masuk TPS, pas nyoblos di potret. Saya milih Anda nih buktinya. Iya yang masukan. sahabat SPC ini ada masukan. Ini untuk hukum sosial, gitu ya. Jadi kalau caleg-caleg Anda dipilih pada saat ini, foto calegnya, pas di TPS, pas dicoblos, begitu. Nanti kalau misalkan nggak benar si calegnya, itu bisa dikontrol. Ini kan buktinya saya pilih Anda. Jadi legislatif dikontrol sama masyarakat ya. Betul. Nanti juga pemilihan sekaligus presiden juga. Presiden. Nanti selanjutnya kan gubernur dan wali kota bupati. Gitu aja. Siap. Kontrol nih. Saya bukti karena kadang-kadang benar Anda milih saya. Percaya saya kadang-kadang kan nulis gitu. Ada buktinya Anda. Gitu. Itu tidak termasuk ke kalau hukum Bawaslu itu langsung aturan langsung umum bebas rahasia. Ya itu untuk pribadi saya kita aja jangan diviralkan. Masih diviralkan. Gitu. Nanti kalau ada apa-apa baru boleh. Ya. Atau di selfie ya. Jadi pas sudah dicoblos gitu. Nih saya buktinya. Di foto gitu ya. Itu lebih mantap. Oke, siap. Itu bukti bahwa saya mau milih milih Anda. Harus mengaspirasikan dong. Oke Kang Anton, karena memang durasi sudah hampir 1 jam begitu ya. Jadi balik lagi ya, channel Study Policy ini hanya untuk membuka cakrawala kita, gitu ya, meniti harapan ke depan seperti apa, gitu, mencapai tujuan-tujuan kita yang kita harapkan. Tentunya saya juga memberikan informasi bagi yang pada tahun 2024 mendatang, sahabat-sahabat yang menyalonkan sebagai calon legislatif ya atau caleg gitu, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI dan DPD,
itu jika mau berkonsultasi dengan SPC, tim SPC, silakan bisa menghubungi kami, ada di deskripsi bawah gitu ya, tinggal lihat begitu, bisa hubungi admin kami. Untuk sahabat-sahabat yang ada di Bandung, Jawa Barat dan di Banten begitu, pada saat ini khusus channel ini kita mengelola di wilayah kebijakan publik begitu. Jadi kita belajar sama-sama berbarengan. Anda mau seperti apa komentarnya, mau punya narasi seperti apa, atau mau punya saran seperti apa, itu silakan ditulis di bawah ya, di konten di komen-komennya di bawah, silakan teman-teman bisa gunakan itu. Hatur nuhun pisan Kang Anton. Kalau lengkapnya Dr. Anton Minardi, SIP, SA, SIP, SH, MAG, MA. Panjang. Kita akan berjumpa lagi dengan Kang Anton dengan kesempatan yang lain begitu ya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi santai dengan Kang Anton. Kuduna bari ngopi ge mah gitu nya. Ngopi lah. Soalnya ieu rada hardang gitu ya. Ngobrolin tentang ini hardang banget. Tapi seru sih. Jadi untuk kaum milenial yang pada saat ini memilih pemula gitu, ini jangan antipati terhadap politik begitu. Datanglah ke TPS pada 14 Februari 2024 nanti begitu ya. Pilih calon ketika sudah mendengar, melihat, menonton channelnya Study Policy Center begitu. Jadi supaya teman-teman paham betul memilihnya seperti apa, jangan karena uang 100.000 katakan atau 500.000 katakan, tapi menderitanya itu bisa bertahun-tahun, bukan bahkan lebih dari 5 tahun begitu. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Ya, semoga channelnya cepat melesat. Amin. Apa? Subscriber ya. Insyaallah. Hatur nuhun pisan.